Ya salam Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan dimanapun berada pada saat ini yang menjadi pendengar yang setia. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi saudara, memberikan kesehatan selalu, dan Tuhan memberkati segala kegiatan usaha dimanapun saudara berada, melakukan segala aktivitas. Untuk kali ini ya saya mengajak kita bersama-sama untuk mengikuti renungan singkat, yaitu tidak ada yang benar. Kita ambil dari surah Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tentu kita bertanya, untuk apa aku menerima Yesus? Untuk apa aku ke gereja? Untuk apa aku melakukan segala kegiatan ibadah? Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, aku melayani dengan bersusah-susah. Namun harus kita ketahui, firman ini menekankan kita supaya jangan ada satupun di antara kita merasa lebih daripada yang lain. Kita harus mengakui bahwa kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan baik kita, bukan oleh karena usaha kita, tetapi kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya kalau kita dengar firman Tuhan, menjadi iman, lalu kita yakin dan percaya, disitulah kita dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga tanda-tanda orang yang masih yaitu belum mengalami akil balik, belum mengalami perubahan dalam hidup, disebut manusia daging. Tanda-tandanya hanya mengejar yang sementara, itulah kemuliaan di bumi ini saja. Sesuai dengan Roma pasal 3 ke depan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita enjoy dalam dosa, mendarah daging di dalam dosa, tidak merasa bersalah, tidak ada pernah kita mengaku dosa, minta ampun kepada Tuhan, maka sama sekali kita tidak pernah menerima kemuliaan Allah. Itu sebabnya begitu sibuk orang mengejar kedudukan jabatan, mengejar supaya bisa dipuji, dihormat. Itu kemuliaan di bumi yang hanya sementara. Tetapi orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam hidup lewat taat dengar kepada firman Tuhan sampai bisa beriman, akhirnya dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga ketika dibenarkan oleh Tuhan, maka kemuliaan Allah akan memenuhi hidup kita. Sehingga tak ada satupun kita yang merasa itu kecil hati, merasa kesal, merasa kecewa kalau kita tidak dihormat, tidak dipuji, tidak ada kedudukan di bumi ini. Kita tidak rasa ambisi, saudaraku. Tetapi kemuliaan Allah harus kita ketahui bahwa itu kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita yang sudah memperoleh kemuliaan Allah, maka benar-benar kita menyadari bahwa sepertinya kita ibu yang sedang sakit bersalin. Kita sering mengalami mengeluh, yaitu manusia daging kita di tengah-tengah dunia. Kalau orang lain yang tidak mengenal Tuhan menghalalkan berbagai cara, di mana mata kita pasti kita melihat, disitulah kita sepertinya mengeluh, sepertinya dia yang melakukannya tidak benar. Bisa dia banyak uang, bisa dia dapat sesuatu, bisa dia melakukan apa saja tindakannya, tetapi ketahui bahwa ada waktu, ada saatnya Yesus datang yang kedua kali ke bumi ini untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Itu sebabnya selagi kita masih ada kesempatan
Ya jangan kita ikut-ikutan. Ya jangan kita ikut-ikutan siapapun ya yang bersama-sama dengan kita, baik dalam ya pekerjaan, kita bersama-sama bekerja, karyawan, kita bersama-sama di dalam membuka usaha bersama-sama juga, mungkin anak-anak sekolah. Tetapi kita harus tetap ya memperhatikan bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan oleh karena kasih karunia Allah, dan kita disebut orang yang sudah dibenarkan Tuhan, dan hasil pembenaran itu harus kita menjadi saksi. Kita menunjukkan ya hidup kita, yaitu baik perkataan, perbuatan, pikiran hati kita harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya kita ya bersyukur dan berterima kasih ya kalau yaitu Roma pasal 3 ayat 25 dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, kita harus ketahui bahwa perpanjangan sabar Tuhan yaitu menjadi kesempatan bagi kita. Jangan kita menganggap kelalaian, jangan kita ikutan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang mengatakan ya entah Tuhan itu datang enggak, ya. Jadi tidak ada keyakinan. Jadi kita harus pastikan bahwa Yesus datang yang kedua kali, ya seperti yang dijanjikannya, bahwa dia ya pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, dan kita yang percaya, yang menanti-nantikan Tuhan, akan kembali dia yang kedua kali dan menjemput kita ya yang sudah siap sedia, dan kita akan dibawa di mana dia berada. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, renungan singkat yang sudah kita dengar pada saat ini sebagai kesimpulan ya, bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, bagi kita yang sudah percaya, bagi kita yang sudah bersungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan, dalam mengikut Tuhan, dalam bersaksi. Nah, supaya kita selalu ingat bahwa tidak ada yang benar. Ya, belum tentu benar di mata Tuhan yang kita anggap benar yang kita lakukan, dengan tujuan supaya kita semakin rendah hati, semakin kita tidak ada apa-apanya yang kita lakukan, apa saja ya perbuatan yang kita lakukan ya supaya kita jangan ada satupun kita bermegah ya di dalam perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, tetapi kita katakan bahwa saya melakukannya oleh karena mengasihi Tuhan. Saya memberikan, saya membantu sesama oleh karena saya membayar hutang kepada Tuhan. Karena kita harus mengerti bahwa kematian Yesus di atas kayu salib, ya kita sudah dihapuskan hutang kita. Untuk itu kalau kita menyadari orang-orang yang sudah dihapuskan hutang kita oleh Tuhan di atas kayu salib, berarti kita menjadi orang-orang yang suka mengasihi sesama, memberi, membantu orang-orang yang yaitu membutuhkan hari-hari ini. Terima kasih ya atas kesempatan yang saudara ya lakukan pada saat ini menjadi pendengar yang setia. Tuhan yang membalaskan dengan berkat yang limpah kepada saudara. Saudara ya diberikan hikmat dan pengertian sehingga Tuhan semakin mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada saat ini. Mungkin saudara yang ada pergumulan ya sakit demi penyakit, dan juga dalam nikah keluarga mungkin ada kurang sejahtera, dan juga dalam pekerjaan usaha, dalam lowongan kerja. Saya mendoakan saudara dengan hati percaya, bersama-sama kita fokus kepada Tuhan, bahwa Tuhan baik dan Tuhan ya selalu ya menunjukkan kasih setianya bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam nama Yesus
Engkau Bapa sungguh baik memberikan firman-Mu bagi kami, supaya kami selalu rendah hati, selalu mengatakan bahwa kami tidak ada yang benar, kami tidak lebih benar daripada yang lain, tetapi supaya kami mengerti kasih karunia Tuhan yang telah kami terima, itu yang menyelamatkan kami, bukan oleh hasil usaha perbuatan kami. Terima kasih Bapa, tolong yaitu saudara-saudaraku pendengar yang setia pada saat ini, Engkau ya Tuhan balaskan bagi mereka dengan berkah anugerah Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, lemah, ulurkan tangan-Mu dari atas Bapa, topa tangan di dalam nama Yesus, sembuhkan. Dan juga mungkin mereka dalam masalah nikah, rumah tangga kurang sejahtera, Roh Kudus hadir untuk menolong, menghibur sampai suami istri, keluarga, orang tua, anak-anak mereka menjadi berbahagia dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan juga mungkin dalam pekerja usaha Engkau turut tangan menolong, memberikan kelancaran, kemajuan, dan juga yang mencari lowongan kerja Tuhan buka bagi mereka, supaya mereka ya bisa juga mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam sahabatku semuanya. Selamat beraktivitas, semangat, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Amin.